Saya anak pramuka, pramukanya Sinaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, saya anak pramuka, pramukanya Siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak. Baik, terima kasih kepada Ibu Wardah ya, yang telah menyampaikan dan juga sambutannya. Baik, langsung saja acara kita yaitu dengan tamu kita yaitu Bapak Marwanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wardah selaku Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu, kemudian rekan-rekan, tim, dan juga adik-adik yang menyaksikan video tentang bagaimana penanggulangan bahaya kebakaran. Alhamdulillah pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk hadir dan juga bisa mensosialisasikan bagaimana upaya pencegahan kebakaran yang mungkin bisa terjadi di rumah. Nah, tentunya saya tidak sendiri hadir di sini, ditemani oleh Mas Toto, ini dari tim kami pemadam kebakaran juga, dan rekan-rekan relawan lainnya yang juga hadir, dan nanti akan kita praktekkan bagaimana cara melakukan pemadaman kebakaran awal tentunya. Nah, tentunya yang kita praktekkan ini adalah bagaimana melakukan pemadaman awal. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, serta adik-adik sekalian, bahwa kebakaran itu dapat terjadi di rumah kita, itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama karena penyebabnya kebanyakan karena listrik. Yang kedua, kemungkinan karena kompor. Dan juga bisa jadi karena api terbuka lainnya. Nah, kebakaran karena listrik ini bisa diakibatkan karena salah satunya adalah penggunaan colokan yang tidak standar. Nah, misalkan di rumah menggunakan colokan yang bertumpuk. Nah, ini harus dihindari, itu tidak boleh menggunakan colokan yang bertumpuk. Kemudian apalagi misalkan penyebab kebakaran yang beberapa hari ini mungkin bisa kita lihat di media sosial ataupun media televisi bahwa terjadi kebakaran di beberapa tempat karena akibat api terbuka yang disebabkan karena entah itu bahan bakar minyak ataupun kompor. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kebakaran gitu ya? Dan mungkin pertanyaan yang sering timbul adalah penyebab kebakaran itu apa aja sih gitu kan? Atau api itu bisa terjadi karena apa? Mungkin bisa saya peragakan langsung ya Bu ya. Oke, kita punya alat peraga namanya tabung gas. Ini tabung gas. Ya, jadi penyebab kebakaran atau api ini bisa timbul karena ada 3 komponen. Yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adanya panas. Oke, kita lihat di rumah kita. Saya analogikan di rumah itu ada 3 komponen tadi. Yang pertama adalah bahan bakar. Anggaplah bahan bakar yang ada di rumah kita ini adalah gas. Ya, yang di rumah kita ini adalah gas. Yang kedua adalah oksigen. Oksigen bisa kita dapatkan dari mana? Oksigen itu bisa kita dapatkan dari udara terbuka. Dan yang ketiga panas. Panasnya dari mana? Ada korek. Ini aja, korek gas. Ya. Panasnya dari mana? Panasnya adalah dari percikan salah satunya. Nah, percikan inilah yang bisa menyebabkan yang namanya api atau timbulnya api. Kalau di rumah mungkin bisa kita lihat kalau 3 komponen tadi di listrik, yaitu adanya kabel, kemudian adanya listrik, dan juga adanya oksigen. Nah, saya contohkan 3 komponen yang sederhana tadi pada kondisi LPG ini. Ini teman-teman lihat bahwa ini adalah LPG ya, LPG. Kita tahu LPG semua di rumah ada. Ya, kita coba bagaimana LPG ini, gas ini bisa menimbulkan api. Yang pertama bahan bakarnya, yaitu adalah LPG. Yang kedua oksigen di sekitar kita, itu ada semua. Coba kalau kita buka kerannya Mas. Oke, kita buka kerannya, ternyata apinya nggak muncul. Karena apa? Karena hanya ada bahan bakar, hanya ada oksigen, tetapi tidak ada unsur panasnya. Unsur panasnya dari mana? Unsur panasnya dari sini nih, dari korek kita ini. Nah, kita coba. Kecil.
Oke, kita lihat bagaimana api ini bisa timbul. Nah, oke, api ini bisa timbul. Perhatikan, api ini bisa timbul dan bisa menimbulkan kebakaran. Ya, bisa menimbulkan kebakaran. Bagaimana kita memadamkannya? Cara memadamkannya adalah dengan menghilangkan bahan bakarnya, yaitu kita tutup kerannya. Selesai. Ya, seperti ini. Atau seandainya kita tidak bisa menutup kerannya, maka kita bisa menghilangkan bahan bakarnya tadi dengan menutup area yang belum terbakar. Mungkin kalau kameranya nanti bisa mendekat, bisa dilihat Pak, area mana yang belum terbakar. Bentar lagi dikit. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ada area yang belum terbakar. Nah, ini bisa kita padamkan. Silakan dipadamkan, Mas Toto. Cukup dipadamkan seperti itu saja. Kenapa tidak terbakar? Karena ada area yang belum terbakar atau ada bahan yang belum terbakar. Jadi aman untuk memadamkan kebakaran dengan menutup area yang belum terbakar. Nah, ini adalah salah satu teknik atau salah satu cara kita memadamkan kebakaran. Nanti Bapak Ibu praktek ya Bu, cara memadamkan kebakaran kalau seandainya ada kompor yang terbakar nih seperti apa. Nah, ini biasanya kalau kita panik, ada kompor atau ada panci terbakar, kita akan panik. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita menggunakan alat-alat yang sederhana. Ya, ketika ada panci terbakar, maka yang harus kita lakukan, cukup. Yang harus kita lakukan adalah dari sini Mas, bukan sini. Yang harus kita lakukan pertama jangan panik. Ya, perhatikan. Yang harus kita lakukan jangan panik. Pakai ini aja. Mana tadi? Oke. Ketika ada panci terbakar seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama kali jangan panik. Nah, apa yang mesti pertama kali kita lakukan? Yang pertama, matikan dulu gasnya. Ya, matikan dulu gasnya. Cabut gasnya atau matikan gasnya, cabut regulatornya, kemudian kalau memungkinkan buka regulatornya, kemudian pindahkan gasnya. Ya, pindahkan gasnya. Setelah itu ambil kain basah. Ya, ini kita contohkan adalah menggunakan handuk. Tentunya di rumah pasti punya handuk kan ya? Atau ada yang mandinya pakai ini, kan Ibu? Ya pasti pakai handuk ya. Oke, ambil handuk, kemudian basahi handuknya. Kemudian kalau memungkinkan diperas handuknya supaya tidak terjadi ceceran. Karena air ini juga kalau suhunya terlalu tinggi di bagian panci akan mengakibatkan penguapan. Peras secukupnya, kemudian padamkan. Nah, pada saat memadamkan kebakaran, perhatikan, lindungi tubuh kita. Bagaimana kita menutup bagian daripada tubuh kita? Cara memegangnya yaitu jempolnya di depan, kemudian diangkat, kemudian diputar jempolnya atau telapak tangannya sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Ya, telapak tangannya menghadap ke depan. Kemudian maju, kemudian perhatikan kalau di luar, perhatikan arah angin. Kalau arah anginnya dari timur ke barat, maka kita dari arah timur, jangan dari arah barat. Kemudian lindungi wajah, kemudian maju secara perlahan-lahan, jangan diintip, langsung tutup perlahan-lahan, jangan dilempar. Jangan dilempar, ini yang harus kita lakukan. Tidak boleh dilempar. Biarkan saja seperti ini sampai benar-benar padam kalau di rumah. Tapi karena kita praktek, makanya harus diangkat ya Bu ya. Nah, karena kita harus mengangkat, maka cara mengangkatnya adalah dengan cara aman. Silakan Mas Toto cara mengangkatnya. Perhatikan, lindungi wajah kita, lindungi tubuh kita, kemudian mundur secara perlahan-lahan. Hindari di mana bisa terjadi penyalaan secara serentak. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah dengan ketika menemukan kondisi seperti tadi, panci terbakar, yang tidak boleh dilakukan pertama, mengangkat pancinya. Ya, mengangkat pancinya. Yang kedua, menyiramkan air. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena ketika disiramkan air, maka kemungkinan malah apinya semakin membesar. Karena kita tahu bahwa kondisi panas ketika terjadi penyalaan seperti ini bisa lebih dari 100 derajat. Sehingga ketika disiramkan dengan air, airnya akan menguap dan berubah menjadi bahan bakar dan akan terjadi penyalaan yang luar biasa. Ya, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanya dulu, Pak? Ibu? Bertanya nih, Pak. Kalau tadi kan ini tabung masih mengeluarkan gas. Mengeluarkan gas. Kemudian bocornya di sini, Pak, bukan di sini. Di selang.
Oke. Selang. Ya. Ya. Baik. Itu gimana Pak mengatasinya Pak? Kalau seandainya bocornya terjadi di selang, ya kita analogikan Mas Toto nanti di bagian ujung selang. Cara mengatasinya yaitu sebenarnya mudah Pak, cukup ditutup di bagian krannya saja. Atau di bagian regulatornya saja. Nah, Atau dilepas. seperti ini contohnya. Kalau seandainya terjadi kebocoran seperti itu, maka bisa ditutup secara perlahan. Nah ini jangan dicoba di rumah nih, harus didampingi sama orang tua nih ya, di rumah ya Pak ya. Nah cukup ditutup di bagian yang terbakar tadi, secara perlahan. Atau ketika ada kebocoran di area sini, maka tutup bagian regulatornya, atau ditutup menggunakan kain yang basah, dengan cepat. Ya dengan cepat. Kita contohkan Mas Toto misalkan di daerah regulator. Di daerah regulator, oke, kemudian nyalakan, kita tutup menggunakan kain basah. Persiapkan kain basahnya. Ya, nyalakan. Ya, kecil aja, kecil. Ya. Oke. Posisinya melebar. Kalau awal tadi kan kita posisinya berdiri ya. Nah ini posisinya melebar. Kemudian nanti kita tutup secara cepat, dililit. Ya, dililit. Perhatikan, secara cepat, harus cepat dililit. Oke, kemudian coba diraih regulatornya. Ya, diraih regulatornya. Ini cara kalau seandainya ada kebocoran pada tabung. Nah, tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya ketika kita menggunakan regulator yang SNI, regulator SNI, mana Mas? Toto. Ya regulator SNI tentunya Bapak Ibu, ini regulatornya sudah SNI sebenarnya. Cuman karena memang kita gunakan untuk praktek, sedikit kita rusak. Kalau ada regulator yang sudah SNI, ada terjadi kebocoran seperti itu, cukup tabungnya digulingkan. Regulatornya nggak usah dicabut, tapi digulingkan saja. Jadi posisi regulatornya masih ada di sini. Seperti itu. Jadi ketika digulingkan, maka otomatis regulator tadi akan menutup katupnya. Cukup digulingkan seperti ini. Kalau tidak perlu mematikan apinya gitu Mas. Tidak perlu mematikan apinya. Nah, cuman saya tidak terlalu merekomendasikan itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena umumnya ketika di rumah adanya di bawah kompor, kemudian ininya sudah selangnya sudah mepet, kalau digulingkan khawatirnya ketarik. Malah terjadi eksiden yang tidak kita inginkan. Nah, tapi baiknya adalah ditutup di bagian regulatornya. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bahwa umumnya regulator kita kan seperti ini bentuknya ya. Nah, ini kalau kita buka atau kita tutup setengah seperti ini, sudah mati. Ya, alirannya sudah hilang. Apalagi sampai kita lepas seperti ini. Itu sudah sangat membantu untuk menghilangkan atau menutup aliran gasnya tadi. Seperti itu. Terjawab Pak? Tapi ada Pak regulator yang tidak pakai penutup ini Pak, yang pertama Ada, itu penutup. betul. Ya. Itu gimana tuh Pak? Yang saya gunakan ini adalah regulator tekanan tinggi. Kalau yang di rumah itu tekanannya tekanan rendah. Jadi nggak sekenceng ini Pak. Nah itu lebih aman lagi. Tapi kalau terjadi seperti tadi, pengamanan kita gimana? Tetap dicopot aja regulatornya? Sama, tetap dicopot aja. Jadi nggak perlu lagi ya sebenarnya kembali lagi sih. Kalau udah seperti itu masalahnya panik apa enggak kan kita. Betul. Menemukan kompor seperti ini apa yang dilakukan? Bapak, praktik gelar? Oh boleh, siap, silakan. Yang pertama dilakukan Pak? Matikan gasnya dulu. Ya, oke, matikan gasnya dulu. Cabut regulatornya. Lagi Pak, sampai terlepas Pak. Oke, bawa kompornya, bawa gasnya keluar Pak. Gasnya dibawa keluar. Iya, dibawa keluar. Seolah di situ. Ambil kainnya Pak. Boleh diperas terlebih dahulu. Kita bocoran nanti ya. Kemudian amankan. Siap? Angkat lagi Pak. Puter telapak tangannya ke depan. Iya. Oke, jadi terlindung, nggak terlihat sama sekali. Maju terus. Lindungi, jangan diintip Pak. Maju perlahan-lahan. Oke, lepas Pak. Biarkan sampai padam. Sebenarnya ciri-cirinya padam itu seperti apa sih? Yang pertama,
asapnya, tekanannya mulai berkurang. Kemudian tidak ada lagi asap berwarna gelap, cenderung asapnya berwarna putih. Dan suara sih sebenarnya, kalau suaranya udah hilang ya itu pasti aman. Tapi kalau di rumah nggak usah penasaran, ini udah padam apa belum. Nggak usah diintip-intip Pak, biarin aja dulu sampai yakin. Oke, cara ngambilnya Pak. Sama seperti tadi, jempolnya di depan, jempolnya maaf, begini Pak. Iya, angkat, putar telapaknya mundur Pak. Iya, oke. Nggak usah dilipat, biar aja lebar. Ini biasanya anduk ibu-ibu kayak gini nih. Gede. Gede ya? Iya. Oke, jempolnya posisinya di depan ya Bapak Ibu. Oke, digenggam seperti biasa menghadap ke depan, kemudian diangkat. Oke, kemudian telapak tangannya berputar ke depan. Nah, seperti itu. Jadi sederhana sih sebenarnya, tinggal ngangkat, kemudian angkat ke depan telapak tangannya. Iya, jadi kalau kita lihat seperti ini, nggak akan terjilat api. Nah, kemudian posisi kita berlindung sejajar dengan kepala. Kemudian jangan pernah mendekatkan handuk ini ke badan. Seperti ini. Atau kita melindungi. Misalkan melindungi begini. Merapat gini. Nah, ini. Justru semakin jauh kita sebenarnya semakin aman. Nah, upayakan tangan kita selalu lurus. Nah, selalu lurus. Seperti itu. Oke. Monggo. Siap. Silakan dicoba, Ibu. Ya. Nah, Enggak ada di depan. Iya. oke. Nah, itu ada di depan ada. Iya. Nah, upayakan megangnya di ujung pojok sini Berarti, Bu, supaya mata tekan-tekan semakin dulu. lebar. Ya, semakin lebar. Angkat. Iya. Gampang ya. Bang, ntar kalau ketemu api gede, Lupa lagi. lupa lagi. Jangan panik ya. Tekniknya lupa. Oke, sudah tambah solar. Berikutnya siapa yang akan praktek? Ayo, saya mau praktek. Ya, tambah solar dulu nih biar gedean dikit. Yang badannya gede. Cabut regulatornya Pak. Lepaskan regulatornya. Bawa dulu itunya. Keluarkan dulu gasnya Pak. Biar aman sebenarnya gasnya. Ya, bawa keluar. Oke, kemudian ambil handuknya Pak. Ya nggak usah dikucuk-kucuk nggak apa-apa Pak. Iya. Padamkan? Iya. Lurus, hati-hati, perlahan-lahan. Iya. Biarkan saja. Sampai apinya padam. Ambil lagi Pak. Cara mengambilnya. Ini Pak, kemungkinan kalau area terbuka seperti ini akan terjadi yang namanya backdraft. Jadi hati-hati. Tetap harus melindungi wajah. Kaget ya Pak, panas. Ya, angkat. Iya. Oke. Matang. Oh. Ya, nyalakan. Silakan Pak, terjadi kebakaran. Oke, apa yang dilakukan? Cabut regulatornya. Lepaskan, pindahkan. Oke, ambil handuknya. Lindungi. Ya. Oke, sudah padam? Silakan diambil. Iya, pelan-pelan. Iya, lindungi wajah. Oke, lanjut. Berikutnya. Tambah bensin aja. Yuk, berikutnya. Cabut regulatornya. Kemudian pindahkan kompornya. Ambil, lindungi, hati-hati, padamkan. Ya, apinya kecil nih, badannya gede dan pelan. Oke, lanjut, dibuka, diambil. Ibu, oke, Ibu, silakan. Lalu, Ibu, dampingi Mas.
Toto, dampingi ibu. Silakan bu. Terjadi kebakaran. Ke kiri apa ke kanan? Sini ya? Iya. Pindahkan. Mau nyuci. Oke, cara megang handuknya. Iya. Lurus. Iya. Oke, kecil, apinya kecil. Iya, Bu, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Diambil lagi Oke, ya. silakan diambil Dengan posisi yang sama. perlahan-lahan. Iya. Diangkat setinggi wajah ya, Bu. Iya, lindungi wajah. Iya. Oke. Ada yang coba lagi? Bu mau coba? Pemadam api ringan. Itu singkatannya. Tapi sejatinya pengertiannya APAR itu apa? APAR itu adalah alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing, dapat dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, dan memiliki berat antara 1 sampai dengan 16 kg dan untuk memadamkan api awal. Itu APAR. Berarti ada yang lebih besar daripada itu dong, yaitu APAP. APAP. Berarti berpikir kalau APAP berarti alat pemadam api berat. Karena ini ringan itu berat. Tapi bukan. APAP itu adalah alat pemadam api beroda. Nah, karena dia berat, diberikan roda. Kayaknya di sekolah nggak ada ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Bukan. Udah, saya Bukan lagi digendong. rekam ini Bukan dulu digendong, buat tapi acara pemadam dia dulu memiliki di roda. lapangan. Nah, kemudian di depan kita ini, Iya. di depan kita ini ada dua APAR yang di hadapan saya. Yang pertama adalah jenis CO2, yang kedua adalah jenis dry Nah, powder. jangan kali itu. Yang ada di depan kita ini. Kalau medianya banyak, ada yang cair, Saya tungguin ada nggak, yang ya? kering, ada yang gas. Nah, kalau yang cair itu contohnya Ya, tahu, Bu. foam, air, itu adalah juga medianya ada. Namun di sekolah kita ini hanya ada dua, yaitu ada yang CO2 dan powder atau dry powder. Saya bahas satu persatu. Untuk jenis yang powder, ini adalah jenis multi-purpose. Maknanya apa multi-purpose? Kita bisa melihat di sini ada labelnya A, B, C. Yaitu apa? Untuk kelas kebakaran A, kelas kebakaran B, dan kelas kebakaran C. Jadi kalau di Indonesia itu masih menganut sistem kelas kebakaran itu ada 5. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas K. Ini bisa dilihat di Permen PU 26. Kelas A itu apa? Kelas A itu adalah benda padat kecuali logam kalau terbakar menghasilkan arang. Itu masuk dalam kelas A. Contohnya daun-daun kering, kertas, kayu, dan lain sebagainya. Itu pokoknya kalau kebakar menghasilkan arang, itu masuk dalam kelas A. Kelas B adalah benda cair dan gas. Ya, seperti tadi yang kita mainkan. Itu adalah kelas B. Kelas C adalah kebakaran peralatan listrik. LCD lagi beroperasi, AC lagi beroperasi, tiba-tiba terbakar. Itu masuk ke dalam kelas C. Artinya apa? Alat tersebut mengandung aliran listrik. Iya, Bu. Kalau kita memadamkan kebakaran Saya lagi menggunakan lapangan, Bu. APAR ini Lagi ngerekam aman, buat acara nggak pemadam. usah khawatir kesengat listrik. Namun kalau kita Belum, memadamkan belum. Tadi udah menggunakan ketemu, air, wassalam. Belum, Karena belum, apa? belum. Airnya tadi akan mengalirkan listrik Iya, ke iya, tubuh Bu. kita. Oke, Makanya siap. alat yang kita gunakan Ya. adalah kelas A, B, C. Lalu yang kelas keempat apa? Kelas D. Kelas D itu apa? Kelas kebakaran logam. Biasanya adanya di mana nih? Di tempat bubut. Ya, bubut tahu ya Bapak Ibu ya? Yang logam itu atau tempat peleburan logam itu kelas D. Kemudian kalau kelas K itu apa? Yaitu biasanya digunakan untuk restoran. Bekas masak, bekas minyak masak itu masuk ke dalam kelas K. Itu medianya tersendiri. Karena apa? Karena ketika masakan itu terbakar, maka dipadamkan menggunakan itu, maka makanannya bisa dimakan kembali. Tapi kalau kita menggunakan ini, coba habis kebakar gitu terus kita semprot kayak gini, mau ada yang makan nggak? Kan nggak ada yang mau gitu ya. Karena apa? Karena Ayam bakar di bedak. udah dibedakin gitu ya Pak. Ya gitu, jadi ayam bakar ganteng jadinya tuh, ayam bakar cantik karena dibedakin. Nah ini adalah jenis powder. Nah kemudian yang ini adalah jenis CO2, karbon dioksida. Bentuknya beda sama apa? Dengan ini. Sama apa beda Pak? Beda. Bu, beda ya. Karena ini bentuknya powder, ini bentuknya gas. Kemudian dilihatnya dari corong. Kalau corongnya
membesar seperti ini, maka dia cenderung CO2. Dan ketika kita menggunakan alat pemadam jenis ini, tidak diperkenankan atau haram hukumnya memegang corong ini. Ya, atau corong yang ini nih, yang besar ini. Yang besar ini nih. Jadi tidak diperkenankan memegang corongnya, tapi dipeganglah di bagian handle-nya. Nah ini, kenapa demikian? Karena CO yang ada di tabung ini adalah bentuknya cair dan dia harus dikeluarkan dan akan berubah wujud menjadi gas. Perubahan wujud ini akan menghasilkan suhu yang sangat rendah. Jadi memang CO ini sangat rendah. Jadi ketika kita pegang seperti ini, maka akan terjadi luka bakar karena dingin atau istilahnya frostbite. Dan ketika memang enak, wah anyep, adem, seger gitu kan, tiba-tiba Nempel. meleleh tangan kita, luka bakar. Nah ini yang terjadi. Nah ini adalah jenis CO2. Cocok untuk memadamkan kebakaran di mana? Yaitu di dalam ruangan. Ruang komputer, ruang server, pokoknya di dalam ruangan perpustakaan, ini aman. Namun punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tabungnya berat. Ya, tabungnya berat. Kemudian kita nggak bisa ngontrol, ini masih ada isinya apa nggak sih? Gitu ya. Karena apa? Tidak ada manometernya. Tapi ini efektif di dalam ruangan. Kemudian kelemahan berikutnya apa? Tidak efektif di luar ruangan. Karena dia bentuknya gas, pengaruh tekanan angin dan panas itu juga akan mempengaruhi proses penguapan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi inilah jenis apar yang ada di sekolah kita. Nah, nanti mana yang akan kita gunakan, kita pilih, kita tempatkan, tentunya nanti perlu observasi. Tapi umumnya kita cukup menggunakan ini. Dan saya rasa dengan ukuran seperti ini sudah cukup Bapak Ibu untuk di sekolah kita. Kenapa? Karena memang anak-anak juga ada, kalau terlalu besar juga berat gitu kan, dan juga memang jumlahnya harus disesuaikan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita gunakan yang CO terlebih dahulu. Kita digantung ya Pak ya? Digantung ya. Tingginya itu tidak boleh lebih dari 120 cm. Tinggi yang mana nih Bapak Ibu? Tinggi ini nih. Jadi ini tidak boleh lebih dari 120 cm. Minimal tingginya berapa? 15 cm. 15 cm dari mana? Dari bawah. Dari bawah tabung. Jadi bawah tabung ini tingginya minimal 15 cm, maksimal 120 cm. Kira-kira kalau 120, kita akan segini nih tingginya. Supaya kenapa? Mudah mengambilnya. Yang tinggi 120 cm aja mungkin sulit. Pernah nyoba ngambil apar di gantungan? Belum. Itu ada tekniknya juga loh Bu. Nah, untuk yang jenis CO2 boleh tidak digantung. Ya, karena berat juga. Kemudian karena dia bentuknya cair, tidak tidak memungkinkan untuk mengendap. Karena kalau yang bentuknya powder itu memungkinkan untuk mengkristal, sehingga tidak disarankan untuk diletakkan di bawah. Jadi harus menggantung. Ya. Tapi kalau di ruang AC aman? Aman. Jadi suhunya itu bisa maksimal itu minimal minus 4 derajat sampai 49 derajat Celcius. Jadi di ruang terbuka seperti ini juga aman. Jadi nggak khawatir, nanti taruh di luar meledak gitu. Nggak. Karena memang sudah diukur sedemikian rupa sampai ke suhu 49 derajat. Aman Pak untuk di ruang ber-AC. Oke. Cara penggunaannya, kalau aparnya akan digunakan ketika mendengar atau melihat terjadinya kebakaran, maka ambil apar dari tempatnya yang dekat dengan kita. Ada mendengar kebakaran di lantai 4, kita ada di lantai 1 misalkan. Jangan kita lari ke lantai 4 tanpa membawa apar, tapi ambil apar di lantai 1 tadi, kemudian lakukan tes tekanan di tempat. Ya, lakukan tes tekanan di tempat. Kenapa? Karena khawatirnya di lantai 4 gak ada apar. Nanti kita bolak-balik. Jadi kita respon time-nya jauh lebih lambat. Nah, seperti itu. Kemudian setelah apar itu diambil, kemudian kita posisikan, letakkan apar di tempat yang aman. Kemudian kita jongkok, ya, jongkok siaga seperti ini. Kemudian upayakan hadapkan pin apar menghadap ke petugas. Ya, pinnya. Ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ini namanya pin. Bukan ATM aja yang ada pinnya ya Bu ya. Ya, ini namanya pin. Jadi pin ini menghadap ke petugas. Kemudian tarik pinnya.
tarik pinnya. Seperti ini. Cara menariknya yang paling betul, ya boleh dimasukkan lagi mas. Ya, yang paling benar adalah memegang handle bagian bawah. Ya, kenapa tadi bisa? Ya di bagian atas bisa aja sih sebenarnya. Cuman kemungkinan kalau kita panik, kita kita terlalu kencang sehingga pinnya ini malah tidak terlepas karena terjepit. Nah, sehingga megangnya handle bagian bawah atau di bagian leher tabung. Nah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau saya lebih aman seperti ini, lebih nyaman ya Pak. Tapi kalau yang lainnya boleh dipegang di bagian handle. Yang penting jangan di bagian atasnya. Oke, pegang di bagian handle atau bagian leher, kemudian cabut pinnya, kemudian putar aparnya terlebih dahulu, putar lagi, ambil nozzle-nya, bebaskan nozzle-nya, pakai tangan mana nih? Kalau kita kidal apa enggak nih? Kalau kita kidal, boleh tangannya seperti ini. Tapi kalau kita nggak kidal, pegang menggunakan tangan kiri. Ya, supaya kita bisa langsung bekerja. Kemudian beri jarak 1 lengan dengan apar. Jadi jarak 1 lengan, Bapak Ibu, kira-kira cukup 1 lengan Mas Toto? Ya, kira-kira seperti ini 1 lengan. Kenapa? Karena kita akan melakukan tes tekanan. Lakukan tes tekanan Mas. Lakukan lagi. Oke, pastikan bahwa ketika kita melakukan tes tekanan, ada media yang keluar. Kenapa nggak boleh terlalu dekat Bapak Ibu? Misalnya terlalu dekat Mas Toto. Terlalu dekat aja. Nah, misalkan terlalu dekat seperti ini, khawatirnya ini bisa lepas. Kalau ini lepas, kena dagu, mahal nih. Dagunya kali oh dagunya. Ya dagunya yang mahal, ya kan? Bahkan ada beberapa rekan itu sudah meninggal gara-gara ini. Bahkan ada yang wajahnya rusak. Ya masih ada orang yang sampai sekarang gitu ya. Nah ini akan tes tekanan. Kemudian pegang, hujan ya Bu? Belum. Pegang apar bagian bawahnya. Pegang apar bagian bawahnya. Oke. Kemudian ke TKP. Nah, untuk apar jenis ini cenderung lebih dekat ke TKP. Ya, cenderung harus lebih dekat dengan TKP. Tidak berjaraknya tidak terlalu jauh. Berbeda dengan apar jenis powder. Oke. Bisa dinyalakan, Mas? Di parkiran atas Bu, lantai 3. Gak apa-apa, udah nanggung beberapa aja nanti yang terakhir. Oke. Cara memadamkannya, perhatikan. Kalau ini jenis CO maka harus sedikit lebih dekat. Maju lagi Mas Toto. Remas secara maksimal. Jadi... Oke. Padam. Gak boleh dicicil. Ya. Tahu kan Bapak Ibu maksudnya? Ya, ini jadi ngeremasnya ini maksimal, nggak boleh dicicil nih. Nih. Begini. Ya. Dan ini clear, bersih. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Yuk, silakan. Ini Bapak-bapak deh yang nyoba. Ini mana Mas? Ya, ayo. Ya apa lah. Putar aparnya Pak. Iya. Tes tekanan. Oke, padamkan Pak. Pegang bagian bawah handle-nya, padamkan. Dampingi Mas. Maju lagi. Ya. Oh ya, karena memang sudah menjadi ini ya. Dingin banget. Ya bocor ya, karena bocor. Ya, cabut aja. Putar aparnya Bu. Pegang pakai tangan kiri, bagian ujungnya. Oke, padamkan. Nah, kalau ini jaraknya agak jauh. Jaraknya agak jauh. Boleh mundur lagi Bu? Iya, padamkan. Iya, cukup. Udah habisin. Boleh dihabisin. Habisin dah. Tarik. Oke, bebaskan nozzle-nya. Oke, putar dulu biar lebih gampang. Tes tekanan, padamkan. Wah, dapat yang pink lagi. Perhatikan arah angin. Gue ada pinggir. Belum padam, jangan dicicil. Kecil.
Jangan dicicil. Terus habisin. Maju lagi, maju. Maju lagi, jangan dicicil. Iya. Karena memang kalanya sudah rusak. Silakan ambil aparnya. Cabut pinnya. Bebaskan nozzle-nya. Tes tekanan dulu. Oke, padamkan. Perhatikan arah angin. Iya. Luar biasa. Oke, berikutnya. Tuh, Bu Depi. Bu Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.